9 item yang saya minta, yaitu 3 tanda tangan, yaitu tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan yang menandatangani ijazah, dan 1 tanda tangan dekan yang melegalisir, serta tanggal dia melegalisir itu ternyata tidak boleh dikecualikan, alias tidak boleh dihitam-hitamin seperti ini. Ya, KPU mengeluarkan peraturan keputusan nomor 731 yang melarang, catat ya, melarang dibukanya 16 item syarat calon presiden, termasuk salah satunya adalah ijazah. Namun bersama publik yang marah dan disambut lagi oleh para anggota dewan kita, para anggota wakil kita DPR yang saya sebut nama, dan juga ketua komisi waktu itu memanggil KPU, akhirnya keputusan 731 dicabut. Nah, bisa kita bayangkan kalau ini tidak dicabut, pasti kita akan tempurnya di sini, akan panjang lagi dan kita tidak akan dapat ini. Terima kasih. Ini pernyataan persingkat ya terkait putusan Komisi Informasi Pusat nomor 074 tahun 2005, tepatnya 13 hari yang lalu 14 hari yang lalu. Jadi assalamualaikum, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat siang untuk semua pemirsa ya, di mana berada, terutama publik ya. Saya Dr. Bonato Silalahi menyampaikan bahwa kemarin saya dihubungin pihak KPU menyatakan mereka memutuskan untuk tidak melakukan banding terhadap putusan Komisi Informasi Pusat nomor 74 kemarin yang disampaikan oleh Komisi Informasi Pusat yang mengabulkan permohonan saya, yaitu membuka 9 item yang disembunyikan mereka, ya. Ini kan ada disembunyikan mereka 9 item. Nah, jadi waktu itu ini saya peroleh di bulan Oktober, lalu saya bersengketa untuk menyatakan agar KIP membuka ini semua. Dan alhamdulillahnya puji Tuhan ini dibuka semua sama KIP, 9 ini dibuka. Nah, tapi karena peraturannya memang memberi kesempatan untuk KPU berpikir apakah melakukan banding atau tidak ke PTUN, ternyata ya berdasarkan yang kita prediksi ya, ternyata KPU tidak mau melanjutkan lagi. Jadi tentunya saya menghargai peran Presiden Republik Indonesia ya selaku kepala negara yang selalu menjaga iklim demokrasi. Kita tahu bahwa informasi adalah jendela demokrasi kita, dan Komisi Informasi Pusat ini selaku penjaga jendela itu supaya selalu terbuka, supaya kita publik di negara Republik ini bisa ya melaksanakan hak-hak publiknya untuk memperoleh informasi tadi ya. Berikutnya saya juga memberikan apresiasi ya kepada Majelis Komisioner Informasi Pusat, yaitu Pak Handoko Agung Saputro selaku ketua waktu itu ya, ketua Komisi Informasi Pusat yang memimpin sidang ya, dan juga Pak Syawaludin serta Pak Gede Narayana yang telah menegakkan mandat konstitusi secara tegas dan independen. Tentunya kita sangat mengapresiasi bahwa mereka meskipun pada prinsipnya informasi di setiap lembaga publik adalah terbuka, namun bisa dikecualikan secara terbatas. Nah,
para komisioner ini bisa dengan jeli melihat bahwa 9 item yang saya minta, yaitu 3 tanda tangan, yaitu tanda tangan rektor dan tanda tangan dekan yang menandatangani ijazah, dan 1 tanda tangan dekan yang melegalisir, serta tanggal dia melegalisir itu ternyata tidak boleh dikecualikan, alias tidak boleh dihitam-hitamin seperti ini, ya. Nah, ini nanti minggu depan saya sudah berkomunikasi dengan KPU, ya. KPU tadinya mau bila besok ya, tapi ternyata mereka belum ready. Jadi saya minta reschedule di hari Kamis, minggu depan. Kita tunggu nanti kemenangan publik berikutnya. Saya akan janji bahwa saya akan undang pers, semua kita, para YouTuber, para pemerhati informasi publik, aktivis informasi publik, para YouTuber ya, dan semua yang berkepentingan terhadap keterbukaannya informasi publik ini, seperti termasuk para peneliti grup RRT ya, dan juga para tersangka yang di Polda, akan bisa menggunakan informasi yang terbuka tadi. Seperti itu. Untuk berikutnya saya juga kepada KPU RI saya kembali mengapresiasi sikap kooperatifnya sebagai badan publik yang mengutamakan kepentingan masyarakat, dan memastikan anggaran negara tidak digunakan untuk menghalangi hak publik. Jadi dengan ini kalimat yang saya pernah ucapkan, jangan sampai KPU menggunakan dana publik melawan publik, itu tidak terjadi, dan saya sangat menghargai itu. Terima kasih juga kepada para pendukung keterbukaan informasi publik, ya, termasuk Dr. Roy Suryo dan peneliti lainnya, ada Bang Rismon, ada Dr. Tifa, dan juga tersangka 3 orang lagi sisanya. Semoga dengan terbukanya ini semua ya, mereka lebih leluasa meneliti ya. Saya juga berterima kasih kepada Sentana TV ya, khusus Sentana TV, karena memang pada awalnya mereka menemani saya dengan kerja-kerja jurnalistiknya. Mereka menemani saya sampai ke mana itu? Semarang. Ke Semarang ya, Jawa Tengah, ke sini juga pertama-tama ya, menemani kita DKI, dan selalu mengedukasi publik bahwa betapa pentingnya namanya keterbukaan informasi publik. Bahkan banyak sekarang ya, Mike ya, Bang Mike, di Jawa Tengah kita ketemu orang yang merasa bersyukur dengan video-video kita. Mereka jadi tahu bahwa keterbukaan informasi publik itu adalah hak penduduk desa, waktu desa Wonosegoro ya. Nah, mereka bercerita karena menonton tayangan dari TV tentang keterbukaan informasi publik, mereka jadi tahu cara memintanya. Seperti itu. Dan juga saya juga berterima kasih nih untuk komunitas pemerhati hukum ya, para advokat, serta nih terutama nih anggota DPR RI yang seperti Pak Deddy Sitorus, Pak Deddy Yusuf, dan Komisi 2 yang pada saat itu sudah turut menyuarakan betapa pentingnya transparansi, di mana kita tahu waktu itu KPU mengeluarkan peraturan keputusan nomor 731 yang melarang, catat ya, melarang dibukanya 16 item syarat calon presiden, termasuk salah satunya adalah ijazah. Namun bersama publik yang marah dan disambut lagi oleh para anggota dewan kita, para anggota wakil kita DPR yang saya sebutkan nama, dan juga ketua komisi waktu itu memanggil KPU, akhirnya keputusan 731 dicabut. Nah, bisa kita bayangkan kalau ini tidak dicabut, pasti kita akan tempurnya di sini, akan panjang lagi, dan kita tidak akan dapat ini. Ya. Berikutnya juga yang paling utama ya, saya berterima kasih kepada publik ya, terutama publik-publik yang rewel ya, yang selalu berteriak di medsos waktu itu, yang menyatakan kok ijazah disembunyiin macam segala. Sebenarnya intinya ini bukan masalah ijazah, ini masalah lebih luas, yaitu demokrasi. Ijazah ini hanya salah satu informasi yang terkait dengan keterbukaan informasi. Seperti itu. Nah, saya juga sekarang sedang meminta salinan ijazah Pilgub DKI 2012 ya, serta
Pilwalkot Surakarta tahun 2005 dan 2010 dan berharap KPU Provinsi DKI Jakarta serta KPU Kota Surakarta segera mematuhinya agar nanti juga saya kalau boleh minggu depannya lagi kita bisa share ke publik ijazah yang dipakai tahun 2005 bagaimana, tahun 2010 bagaimana, tahun 2012 bagaimana 2014. Ya. Nah, untuk ini kan kebetulan maaf kata ya, saya kritik ini untuk Surakarta dan KIP Jawa Tengah ada indikasi kita dihalang-halangin, ada indikasi kita dihambat, ya makanya bayangkan coba mereka hanya mengasih seperti ini, diminta yang tim kita waktu itu tim Akui yang dipimpin oleh Dr. M. Taufik meminta ijazah tahun 2005 dan 2010 yang diberikan begini. Yang nggak jelas buron dan hanya tahun 2010 menurut saya nggak dikasih tahu tambah keterangannya apa ijazah tahun berapa ya. Semoga nanti dengan suratnya yang saya berikan ini saya sudah bisa disut supaya dibaca KPU Surakarta. Saya baru memberikannya tadi ya. Mohon kiranya KPU Surakarta mengindahkan putusan KIP ini karena ini sifatnya sudah final dan mengikat. Artinya KPU dimanapun di seluruh Indonesia harus mengikuti putusan-putusan yang ada di putusan KIP nomor 74 tadi, ya. Dan ini sebagai saksinya Bang Mike mungkin mau membicarakan bagaimana hambatan-hambatan yang kita terima baik di KPU Surakarta maupun di sidang Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Silakan Bang Mike. Oh iya. Mungkin pertama saya dari awal dulu Pak Bona ya, baru nanti ujungnya ke situ. Ya saya ingin mengapresiasi Komisi Informasi Pusat juga ya, karena dari awal saya sudah sebagai seorang jurnalis, saya sudah tahu bahwa ijazah itu adalah dokumen publik. Ya, mau bagaimanapun disembunyikan, ujung-ujungnya pasti akan menjadi dokumen publik. Dan terbukti di KIP, ternyata KIP membela masyarakat, membela rakyat, dan sekarang siapapun gubernur, wali kota, presiden yang Anda inginkan ijazahnya atau apapun yang lain, SKCK, apalagi akte kelahiran dan seterusnya. Kemarin yang warga itu minta RAB, rencana anggaran biaya desanya. Minta RAB, ya, LHKPN. Anda harus tahu, misalnya kekayaannya Gibran Rakabuming Raka sekarang berapa? Itu bukan informasi yang dikecualikan. Dan jangan disembunyikan. Kalau Anda menyembunyikan itu berarti ada apa-apa tentang Anda. Nah itu pertama. Jadi kita jangan takut, itu hak kita sebagai publik. Dan yang kedua, yang kita sesalkan sama-sama ya Pak Bonatua, bahwa sebenarnya yang pertama kali kita daftarkan itu yang di September, Jawa Tengah. Nah saya melihat di situ di KIP Jawa Tengah itu hanya ada 2 foto. Fotonya Gubernur Lutfi dan Taj Yassin ya, wakil gubernurnya. Jadi saya nggak tahu kenapa di situ mereka dengan 2 foto itu di belakang counternya kok bekerjanya sangat lambat. Bahkan kemarin yang seharusnya sidang itu bisa memeriksa bukti-bukti, dokumen atau apa, malah ditunda sajalah dulu. Nah ini kan cara-cara yang tidak murah. Ini melawan prinsip-prinsip hukum ya, murah, cepat, dan efektif. Nah, ini kan harus kita koreksi nih, komisi berapa nih di DPRD Jawa Tengah? Tolonglah kalian mengkoreksi kerjanya Komisi Informasi Jawa Tengah. Karena yang di DKI sudah berjalan, bahkan yang di pusat sudah ada 2 putusan, bahkan yang Bon Jovi sudah putusan atau belum ya? Saya kurang tahu. Nah, yang ini kok sama sekali belum diperiksa. Apakah jangan-jangan menurut kepercayaan saya ya? Iya. Menurut kepercayaan saya, sepertinya ada sesuatu yang salah di situ. Apakah salah operasional, apakah salah teknis, atau salah perintah atasan? Tolong ini diperjelas, karena kita harus tahu soal apa itu. Dan kalau memang bukan perintah atasan, ya sudah, sidang besok periksa aja semuanya. Toh selama 1 hari itu tidak ada sidang apa-apa, ya. Cuman kita doang di situ. Ya, tidak ada mobil lain, tidak ada urusan lain dari komisioner-komisioner itu. Ya, dan saya juga apresiasi satu lagi ya Pak, sidang CLS yang di Solo. Memang ini panggungnya KIP, tetapi CLS di Solo itu pun luar biasa, yang sudah memeriksa 5 orang saksi.
Saya melihat sidang CLS dan KIP ini sama-sama membela rakyat. Makanya kita periksa ijazahnya, kita datangkanlah ijazah Joko Widodo yang ternyata dokumen publik itu, bawalah. Satu, saya yakin Polda Metro Jaya dengan mudah mengembalikan ijazah Bapak Joko Widodo ke pemiliknya. Dan Bapak Joko Widodo dengan mudah membawa itu ke sidang CLS. Nah itu, dan kedua, Kemendikbudrismen hari ini seharusnya dengan gampang membawa semua persyaratan-persyaratan yang dibawa oleh Gibran Rakabuming Raka untuk memperoleh penyetaraan yang dari luar negeri itu, entah Orchid Park Secondary School, entah UTS InSearch, ataupun S1 di MDIS. Seharusnya dengan gampang sekali mereka membawa barang-barang yang diberikan Gibran itu untuk diperiksa di KIP. Semoga ya Pak Bonatua, yang di sini juga segera dan sama cepatnya, karena saya juga optimis. Kalau yang di sini saya optimis. Kalau yang di Jawa Tengah, Anda buktikan dulu ke saya supaya saya bisa optimis. Di Jawa Tengah itu duluan mendaftar September, Iya, sidangnya baru 2 kali. Betul. Dan sekalipun satu sidang pun itu cuman kayak absensi doang. Habis itu nggak, udah bubar. Ya sayang sekali. Nah, jadi mari publik awasi para komisioner yang menjaga jendela demokrasi kita. Ya. Mereka tuh menjaga jendela demokrasi yang justru kebobolan. Justru menurut saya dalam hal ini mereka menutup jendela demokrasi. Bagaimana informasi begini saja mereka begitu, apalagi informasi yang kecil, misalnya kayak kemarin warga desa itu meminta data-data pembangunan dari kepala desanya. Ya, kalau begitu ya kita harus seperti tadi kata Bang Mike, mungkin DPRD Jateng itu Provinsi Jateng harus mengawasi, harus tanyakan mereka. Ya. Selama berbulan-bulan ngapain aja mereka sidang, berapa sidang yang mereka jalankan sehingga sidang kita ini hanya baru 2 kali disidangkan, dan itu pun terakhir baru sebentar langsung disuruh pulang, bubar. Ya. Salah lagi ya kemarin. Iya. Memberikan jadwalnya salah. Katanya Jumat, taunya entahlah. Nah sekarang ini juga begitu. Sepertinya mereka kurang serius. Di undangan mereka buat harinya Jumat, tapi tanggal hari untuk hari Kamis. Itu balik. Iya, hari Jumat, tapi tanggal untuk Kamis. Begitu kita koreksi, kita tanya, ternyata yang benar adalah harinya Jumat, tanggalnya 6, hari Jumat. Jadi media-media tolong saksikan nanti, tim kita kebetulan mungkin saya tidak bisa. Di situ ada, kita percayakan kuasa kita ke Pak Dr. M. Taufik, supaya nanti pemeriksaan bukti ya bisa berjalan dengan baik. Tapi ingat satu lagi, semoga ini Pemprov Surakarta jangan lagi berdalih tidak bawa bukti, jangan berdalih tidak menyiapkan surat daftar bukti, karena nanti kalau mereka begitu juga ya bisa jadi komisioner KIP-nya bilang sidang ditunda. Ya. Ini kan aja trik-trikan ya, seperti itu. Ya. Nah, untuk yang sidang hari ini adalah sidang terakhir ya, yaitu pemanggilan KIP Komisi Informasi Pusat memanggil memanggil ahli tentang bagaimana sebenarnya proses ya memperoleh surat keterangan yang diperoleh oleh calon wakil presiden waktu itu untuk ikut pemilu. Ya, sebelumnya kan kita sudah panggil ahli kita yaitu Dr. Rismon. Saksi kita Dr. Rismon, kita juga sudah memberikan bukti. Nanti setelah sidang ini selesai, saksi ahli sudah didengar semua, baru kita masuk tahap kesimpulan. Setelah masuk tahap kesimpulan, 2 minggu lagi baru masuk ke putusan. Mari sama-sama kita kawal di sidang nanti ya. Kita buktikan apakah surat keterangan itu rahasia. Apakah surat evaluasi kenapa surat keterangan itu dikeluarkan rahasia. Padahal saya hanya meminta daftarnya, daftar apa-apa saja yang dinilai untuk mendapat surat keterangan itu. Saya tidak meminta data informasi spesifik. Tidak. Saya tidak meminta dokumen-dokumen yang dinilai. Tidak. Seperti paspor, saya tidak minta itu ya. Saya hanya minta list, ada 10 item yang mereka harus evaluasi sehingga disimpulkan bahwa orang yang pemohon surat keterangan layak diberikan surat keterangan setara SLTA di Indonesia. Dalam hal ini ijazah dari Institut Riset ya. UTS InSearch. Itu UTS InSearch disetarakan dengan
SMK akuntansi. Ya. Nanti mari kita saksikan bersama ya. Mungkin ada live juga ya, teman-teman. Tapi saya tambahkan sedikit ya soal surat keterangan itu. Ini kan kita tidak bisa tinggal diam, Ya. Pak Bona, bahwa Gibran Rakabuming Raka adalah satu-satunya pejabat publik di Indonesia ini yang ijazahnya tidak ada di KPU. Hanya surat keterangan selembar. Jadi saya rasa itu secara netral ya, secara objektif, saya rasa itu adalah hak publik untuk mengetahui ijazah apa yang menyebabkan itu keterangan terbit. Nah, tetapi kalau kita hanya disuguhkan dengan seperti tadi Pak Bona bilang, alasan-alasan dan segala macam narasi-narasi, saya rasa masyarakat tidak akan puas. Dan harus Kemendikbudrismen memberikan surat atau bukan surat keterangan itu, tetapi ijazahnya. Ijazah apa yang dia berikan yang berlogo UTS Insert sehingga keterangan itu bisa terbit. Barulah rakyat akan puas. Baik, itu saja sudah ada kode. Oke. Mari, mungkin teman-teman setting ini juga ya. Makasih ya. Ke dalam. Nanti terakhir